Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu dengan Bu Kiki lagi ya. Kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, upaya pelestarian lingkungan, pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Iya, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang kedua, menceritakan pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Oke, Bu Kiki punya pertanyaan. Pernahkah kalian melihat air sungai yang keruh anak-anak? Iya, pasti pernah ya. Kemudian, jika air itu dikonsumsi manusia, apakah sehat? Sehat atau tidak? Iya, tidak sehat ya. Nah, tahukah kamu apa saja syarat air bersih yang layak untuk dikonsumsi? Iya, mari kita pelajari bersama-sama ya. Sementara itu, akibat kekeringan, warga di Desa Pager Gunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah terpaksa mengkonsumsi air kotor. Kondisi ini sudah berlangsung sejak 6 bulan terakhir. Setiap hari, warga di Desa Pager Gunung harus mengambil air di sebuah sedang air. Air berwarna kecoklatan ini sudah bercampur dengan daun dan sampah. Warga terpaksa mengkonsumsi air kotor tersebut karena tidak ada sumber air lain. Warga juga harus menempuh jarak hampir 4 km untuk bisa mendapatkan air kotor tersebut. Air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mencuci, dan mandi. Sejak mengkonsumsi air kotor itu, sejumlah warga mengalami gatal-gatal dan diare. Kondisi ini sudah berlangsung selama 6 bulan dan warga mengaku tidak memiliki pilihan lain karena sumur mereka sudah tidak mengeluarkan air lagi. Di kali. Di kali jauh ya mas? Sekitar 4 kiloan lah mas. Oh gitu. Untuk sumur gimana mas? Habis ya. Sudah habis? Habis itu sudah nggak layak. Terus Kalau keruh airnya. kalau pakai minum itu pakai air yang Di sungai itu, di kali itu. Airnya juga kotor. semua buat MCK. Nah, itu video tentang pemanfaatan air ya. Karena kondisi kekeringan, jadinya mereka memanfaatkan air sungai yang sudah keruh dan bercampur dengan sampah. Nah, berikut adalah syarat air bersih yang layak untuk dikonsumsi, yaitu terdapat 3 syarat di anak-anak, yaitu yang pertama syarat secara fisik, yang kedua syarat kimiawi, yang ketiga adalah syarat mikrobiologi. Nah, kita satu-satu ya. Syarat air bersih secara fisik, yang pertama itu tidak keruh, yang kedua tidak berwarna, yang ketiga tidak berasa, yang keempat tidak berbau, yang kelima suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius, yang keenam tidak meninggalkan endapan ya. Jadi ketika kalian mau minum air, coba kalian amati dulu itu apakah itu airnya keruh atau tidak, kemudian berwarna atau tidak, kemudian berasa atau tidak, kemudian kamu cium itu airnya bau atau tidak. Nah, kemudian ketika kamu diamkan beberapa saat, itu dia tidak menimbulkan endapan. Nah, itu adalah syarat air bersih yang layak untuk dikonsumsi ya. Itu untuk syarat secara fisiknya. Nah, yang kedua adalah syarat kimiawi. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun ya. Itu. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan seperti semen, kapur, kayak gitu ya. Kemudian suhu biodium atau pH atau derajat keasaman air adalah 66,5 sampai 9,23. Nah, untuk syarat kimiawinya yang perlu kalian perhatikan itu yang mudah untuk dipahami, itu tidak mengandung zat-zat kimiawi ya. Sama
pertama tidak mengandung bahan-bahan kimia yang mengandung racun gitu. Misal ada tercampur dengan bahan-bahan kimia seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah syarat mikrobiologi. Ini tidak mengandung kuman-kuman penyakit ya, seperti disentri, tifus, dan kolera. Kalau air yang keruh itu biasanya itu terdapat kuman-kuman ya anak-anak, apalagi kalau makan dan minum menggunakan air sungai. Air sungai itu kan digunakan untuk mandi, kemudian untuk cuci, dan untuk buang air. Nah, itu kan berarti airnya mengandung banyak kuman ya anak-anak, jadi kalian harus hati-hati. Nah, berikut adalah perbedaan air kotor dan air bersih ya. Untuk sebelah kanan itu adalah air kotor atau gambarnya itu agak sedih atau gelap. Yang sebelah kirinya adalah air bersih atau gambarnya itu bahagia. Nah, secara fisik nih bisa dibedakan ya, ini mudah sekali untuk dipahami. Air kotor itu berbau, warnanya keruh, kemudian berasa jika diminum ya, itu air kotor. Kemudian memiliki kadar pH yang tinggi, memiliki kandungan mineral yang tinggi ya, miskin kandungan gitu. Kemudian terkontaminasi bakteri. Nah, ini adalah ciri-ciri dari air yang kotor ya anak-anak, perlu dicermati. Nah, lanjut ke misi yang pertama, bukalah LKPD yang sudah dikirim di Google Classroom ya, dan kerjakan misi 1. Tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Nah, tahukah kamu mengapa kondisi air di setiap wilayah berbeda? Iya, betul sekali ya. Kondisi air di setiap wilayah berbeda itu pertama karena kondisi tanahnya, kemudian curah hujannya itu seperti apa itu ya anak-anak. Kemudian kondisi tumbuhan yang ada di sekitarnya, apakah dia rimbun dengan tumbuhan atau dia kering, tidak ada tumbuhan, seperti itu ya. Nah, mengapa sampai terjadi peristiwa kekurangan air bersih anak-anak? Iya, karena tidak ada cadangan air ya, atau tidak turun hujan. Nah, itu. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas air anak-anak? Mari kita pelajari. Faktor yang mempengaruhi kualitas air adalah yang pertama, kedalaman permukaan air tanah ya. Itu jika airnya itu berada di jaraknya dari permukaan tanah itu sangat kecil, itu nanti kualitas airnya itu akan buruk ya. Tapi kalau airnya itu dalam banget, itu malah airnya sangat bagus ya, karena sudah difilter sama tanah seperti itu. Kemudian curah hujan. Nah, curah hujan yang berlebihan itu juga akan mengakibatkan kualitas air yang berbeda ya. Tapi curah hujan yang kurang itu juga akan mengakibatkan kekeringan ya anak-anak. Nah, yang ketiga adalah jenis tanahnya ya. Jenis tanahnya itu bisa mengikat air atau tidak itu ya. Lanjut ke misi yang kedua, bukalah LKPD yang sudah dikirim di Google Classroom dan kerjakan misi kedua ya. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Ya, yang sudah kita pelajari hari ini ada yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang kedua, pengaruh kualitas air terhadap kehidupan. Nah, pengaruhnya apa kira-kira anak-anak? Tadi dalam video tadi sudah ada apa yuk? Iya, air yang tidak bersih akan mengakibatkan kondisi tubuh kita akan menjadi tidak sehat ya. Ketika mengkonsumsi air yang kotor itu akan mengakibatkan beberapa penyakit seperti diare, kolera, tipes ya, dan bisa juga gatal-gatal di tubuh kita itu ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian jangan lupa kerjakan latihan soal ya. Nih, sudah 5 soal saja, kerjakan ya dengan baik. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini anak-anak? Pasti sangat bahagia ya.
Bagian mana yang menurutmu menyenangkan? Pasti bagian melihat video ya. Nah, adakah materi yang sulit untuk dipahami anak-anak? Jika iya, langsung tanyakan ke Bu Yuki ya. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, ini adalah 3 langkah yang mudah dan murah untuk kita lakukan ya. Memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak aman ketika bertemu, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, tetap semangat belajar karena ilmu adalah harta yang paling berharga. Ini jempol 2 untuk anak-anak. Selamat, kalian sudah berhasil menyelesaikan misi hari ini dengan baik. Terima kasih atas kesungguhan kalian dalam belajar hari ini. Kurang lebihnya Bu Yuki mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.